Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Apa kabar pecinta Venus? Setelah beberapa kali kita ketemu dan akhirnya kembali berjumpa tentunya dengan suasana baru ya. Lagi-lagi di lokasi yang baru, tapi tentunya masih di program Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan bersama saya Zaki. Dan di episode kali ini sedikit berbeda dari episode kita sebelumnya, karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang punya kesibukan menjelang dan proses pelantikan nanti seperti apa. Kita sudah ada di ruangan beliau, tepat di gedung DPRD Kota Makassar. Bersama sekwan kita ada Bapak Haji Dahyal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat ya. Ini ruangannya cozy sekali Pak. Terima kasih loh udah diberikan izin untuk bisa podcast di tempatnya Bapak ini ya. Wah, ini untuk periode yang 2019 Pak ya? Iya. Sampai 2024 ini. Oke. Ya. Pak Dahyal, ini kita mau membahas dulu nih untuk tugas sekwan itu sebenarnya apa saja sih Pak Dakwal? Iya. Jadi kalau tugas sekwan itu kan singkatan dari sekretaris dewan. Ya. Sekretaris DPRD. Kalau kami di sini tugasnya, fungsi utamanya adalah sebagai supporting staff. Ya, jadi semua urusan administrasi dan operasional untuk 50 anggota dewan di Kota Makassar itu adalah tugas kami. Ya, jadi kami aparatur sipil negara pemerintah Kota Makassar yang ditempatkan di sini. Kami ada 230 orang di sini, Pak. Oh, pegawainya. Begitu. Iya. Dari pemerintah Kota Makassar ini. Pemerintah Kota Makassar. Iya. Yang bertugas dan sub kerjaan itu berbeda-beda. Iya. Jadi di bawah sekretaris DPRD itu ada 4 bagian yang support kami. Yang pertama bagian umum. Bagian umum di bawahnya lagi ada 3 kasubag, ada rumah tangga, tata usaha dan perlengkapan. Ya. Nah, bagian lain itu ada bagian persidangan. Nah, di bagian persidangan ini yang mengurusi, memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan DPRD, mulai dari legislasi, pembentukan produk hukum daerah, pengawasan maupun fungsi budgeting. Nah, ini fungsi dari teman-teman bagian persidangan. Bagian lain lagi ada yang namanya bagian keuangan. Perencanaan dan keuangan itu adalah bagaimana hak-hak anggota dewan bisa ditunaikan dengan baik, bagaimana operasional kantor maupun operasional kegiatan kedewanan itu tercover dengan baik oleh bagian keuangan. Nah, satu bagian lagi yang paling penting adalah bagian humas dan protokol. Nah, kenapa kita ada bagian humas dan protokol? Karena apapun yang kita kerjakan di sini harus terekspos ke masyarakat. Seperti hari ini kita harus ekspos bahwa apa kerja-kerja DPRD menjalankan trifungsi DPRD kan. DPRD punya trifungsi, yang pertama legislasi, pengawasan dan budgeting. Nah, ini perlu humas untuk memberitakan kepada masyarakat bagaimana kinerja wakil-wakil rakyat kita selama ini. Nah, itu sehingga 4 bagian inilah yang kami berkolaborasi untuk bagaimana melayani wakil rakyat. Jadi prinsip kami bangga melayani wakil rakyat, karena kalau kami melayani 50 wakil rakyat itu sama dengan kami melayani 1.700.000 warga Kota Makassar. Betul. Ya, Menjadi perwakilan rakyat. Iya, gitu. Iya. Nah, berarti boleh dibilang untuk sekwan sendiri dipilih langsung oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota. Ya. Jadi keunikan dari organisasi atau OPD atau SKPD di sekretariat DPRD itu agak unik. Agak uniknya. Kenapa unik? Karena secara operasional, ya, secara fungsional, sekwan itu bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, ketua dan wakil ketua DPRD. Ya.
secara administratif bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekda. Ya. Nah, itu dari STOK-nya. Nah, sehingga kalau saya selalu berkelakar bahwa kalau kepala dinas itu 3 bosnya. Bosnya itu wali kota, wakil wali kota sama sekda. Kalau sekon itu tambah lagi 50 di sini bosnya. Jadi ya 53 bosnya kalau anggota sekon. dewan ya. Iya. Ya karena memang strukturnya itu anggota DPRD itu setingkat eselonnya ya disetarakan dengan sekda. Iya, iya. Gitu. Berarti kan saya anak buahnya sekda, berarti sama bos saya sekda kan gitu. Ya kadang-kadang saya berkelakar gitu kan teman-teman. Jadi kami ASN yang ditempatkan di sini untuk fungsi administrasi. Iya. Oke. Jadi ya memang cukup unik juga ya kalau disampaikan oleh Bapak Haji Dahyal tadi bahwa yang bertugas di Sekwan ini dipilih oleh wali kota, sementara ketua sendiri dipilih oleh sesama anggota. Nah, ini padahal kan tugasnya ya kita bisa dengarkan tadi penjelasan dari Pak Sekwanin sendiri. Kalau proses pemilihannya sendiri Pak gimana? Langsung dari terpilihnya untuk menjadi Sekwan, menjabat sebagai Sekwan, ditugaskan jadi untuk kami menjadi Sekwan. ASN itu punya proses-proses untuk yang namanya menduduki jabatan. Kalau Sekwan itu kan berada pada eselon 2B. Berarti harus melalui shelter, seleksi terbuka yang diadakan oleh pemerintah kota. Nah, saya ikut shelter, alhamdulillah masuk 3 besar dan diajukan ke Bapak Wali Kota. Jadi kami diangkat oleh Pak Wali Kota. Ya, uniknya lagi bahwa yang diusulkan oleh Bapak Wali Kota itu harus melalui persetujuan pimpinan DPRD. 4 pimpinan beserta pimpinan fraksi. Jadi yang harus setuju itu ada 13 orang harus setuju di sini dulu. Baru bisa pemerintah kota membuatkan SK gitu. Wah, memang unik ya Sekwan ini. Nah, pecinta Venus, untuk mengenai tupoksinya sendiri, tugasnya apa, fungsinya apa saja, nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Dahyal selaku Sekwan di DPRD Kota Makassar ini. Makanya tetap di spesial program kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan, persembahan Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan, dan kali ini lebih spesial lagi karena kita bersama Sekwan kita Bapak Haji Dahyal. Tadi kita sudah berkenalan untuk posisi Sekwan itu sendiri seperti apa sih, dan lebih detailnya lagi khusus dari Pak Sekwan, Pak Haji Dahyal, boleh dijelaskan lagi nih untuk tupoksi dari Sekwan itu sendiri apa saja sih Pak Haji Dahyal, silakan. Iya. Jadi tupoksi Sekwan yang saya katakan tadi bahwa kita sebagai supporting staff untuk kegiatan DPRD kedewanan. Jadi yang saya jelaskan tadi ada 4 bagian. Kami ada 4 bagian untuk mendukung semua fungsi-fungsi kedewanan. Salah satu yang menjadi titik penting adalah kami mendukung penuh trifungsi. Trifungsi dewan. Yang pertama legislasi. Legislasi itu adalah pembentukan produk hukum daerah. Nah, karena produk hukum daerah berdasarkan Permendagri 80 2015 bahwa DPRD itu membentuk produk hukum itu bersama dengan pemerintah daerah. Jadi 2 unsur ini berkolaborasi antara pemerintah daerah, hal ini wali kota, dengan DPRD membentuk produk hukum. Produk hukum itu apa? Itu dalam rangka mengayomi ya, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah. Ya, sehingga otonomi itu perlu didukung dengan regulasi di daerah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18, di mana pembentukan daerah-daerah itu harus didukung dengan pembentukan regulasi untuk menjalankan semua kewenangan pemerintah pusat yang sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu produk hukum daerah. Fungsi legislasi. Fungsi yang kedua, DPRD fungsi budgeting. Nah, sekarang ini kan bahkan tadi malam kita sampai jam 12 Pak rapatnya. Wow. Ini sudah sepekan ini sampai jam 12 malam rapatnya. Kenapa? Karena
berbagai kepentingan masyarakat harus terakomodir. Nah ini, disinilah fungsi budgeting. Anggota DPRD itu membahas anggaran dengan pemerintah kota. Ya, itu salah satu. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini juga salah satu fungsi yang memang penting. Kenapa? Karena pemerintahan itu tidak boleh jalan sendiri. Ya, sehingga di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan, penyelenggara pemerintahan daerah itu kan 2 unsur. Yang pertama adalah kepala daerah, yang kedua adalah DPRD. Nah ini kalau salah satunya tidak jalan, makanya harus salah satu fungsi DPRD itu pengawasan. Jadi semua pelaksanaan pemerintahan, bukan hanya pemerintahan juga, termasuk apa yang ada di masyarakat itu diawasi. Contoh misalnya, ada keluhan masyarakat bahwa di sini terjadi, misalnya ada kafe misalnya, contoh kafe yang setiap malam gaduh apa dan segala macam, itu disampaikan ke DPRD, maka DPRD sebagai fungsi pengawasan itu turun ke lapangan, lihat apakah memang terjadi seperti ini, baru didiskusikan gitu. Ada namanya RDP, rapat dengar pendapat, diundanglah semua stakeholder yang berkaitan dengan hal itu ya. Misalnya contoh tadi yang kami misalnya diundanglah perizinan, diundanglah NGO yang berkaitan dengan itu, sehingga bisa ditemukan titik temu apa masalah-masalah. Nah itu 3 fungsi. Nah keterlibatan kami, tugas-tugas kami itu adalah bagaimana tugas itu bisa berjalan dengan maksimal. Gitu. Jadi trifungsi ini bisa berjalan dengan maksimal dengan adanya pengawasan dari sekretaris dewan. Bukan pengawasan. Adanya fungsi kami sebagai supporting untuk mendukung trifungsi tadi, pengawasan, legislasi dan juga budgeting. Nah, untuk kenal lebih dekat anggota dewan mengenai Sekwan ini sendiri, berarti ini juga meluruskan untuk pencinta Venus bahwa Sekwan ini tidak mengikuti masa periode dari anggota dewan ya? Iya. Seperti apa Pak? Lebih jelasnya? Iya, jadi kami ini adalah ASN yang ditugaskan di sini, sehingga kami mengikuti pola-pola karir kami. Ya, di ASN itu ada pola-pola karir. Jadi kalau jabatan eselon 2 itu 2 tahun. Setiap 2 tahun itu akan dievaluasi, mulai job fit, ataukah kalau misalnya di satu tempat teman-teman merasa ada pengembangan diri yang lain, bisa mengikuti shelter, misalnya dibuka shelter lagi, seleksi terbuka, jabatan lain, bisa juga memilih jabatan lain. Gitu. Jadi kami tidak ada periode, tidak seperti anggota dewan, periodenya setiap 5 tahun. Oke. Ya. Tapi sejauh ini bagaimana kita rasa-rasa ini di Sekwan sendiri? Ya, kalau dari segi waktu, ya kalau selama saya ya tanggal 1 genap 3 tahun saya bertugas di sini, kalau 24 jam itu kurang. Oh, kurang di. Saya selalu berkelakar, 24 jam bagi kami itu kurang. Kenapa? Karena kegiatan dewan juga begitu. 24 jam itu kurang, karena itu seperti yang tadi, bahkan kegiatan dewan kadang-kadang sampai pengawasan sampai tengah malam, kadang-kadang rapat yang digelar, kadang-kadang pengawasan termasuk THM yang diawasi, termasuk perkalian kelompok dan segala macam. Yang kemarin-kemarin kan gitu. Jadi memang cukup berat tanggung jawabnya, dan alhamdulillah semuanya berjalan sudah di tahun ketiga. Tahun ketiga insya Allah ya. Baik, untuk lebih lanjut lagi pecinta Venus mengenai kesibukan yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Sekwan sendiri, mengingat sesaat lagi kita akan menyambut para anggota dewan terpilih untuk periode yang terbaru. Seperti apa persiapan nanti? Masih di program spesial kita kenal lebih dekat anggota dewan, persembahan Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial kita kenal lebih dekat anggota dewan, dan episode kali ini masih bersama Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar bersama Bapak Haji Dahyal. Tadi kita sudah banyak
berdiskusi membahas soal tupoksinya, mengenai tanggung jawabnya selama menjabat di tahun ketiga, masuk di tahun ketiga periode menjabatnya Pak Haji Dahil sebagai Sekwan ini. Sekarang ini disibukkan dengan kegiatan apa ini Pak Sekwan? Iya, jadi insya Allah tanggal 9 September ada kegiatan yang kalau di kita ini seperti lebarannya. Lebarannya anggota dewan. Ya, kenapa? Karena inilah kegiatan yang ditunggu-tunggu. Kegiatan ditunggu-tunggu adalah pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029. Iya. Jadi kalau kemarin ada sebanyak 24 yang masih tinggal, 26 adalah wajah baru nanti, insya Allah. Ya, jadi tanggal 9 bulan 9 itu kita sudah persiapkan. Bahkan dalam kegiatan ini, dalam rapat paripurna pelantikan nanti, itu kami libatkan beberapa stakeholder dari luar pemerintah kota. Ya, bahkan kami akan libatkan pengamanan. Kalau di internal di pemerintah Kota Makassar, kami juga meminta bantuan Dinas Perhubungan untuk bersama-sama Satuan Lalu Lintas Polrestabes mengatur arus lalu lintas. Ini kan insya Allah nanti kita minta untuk ada rekayasa lalu lintas. Karena pasti akan macet. Ya, karena jumlah undangan kami ada 300 undangan yang akan kami sebar. Itu khusus untuk anggota dewan itu undangannya sebanyak 100 karena beliau dilantik harus didampingi oleh pasangan dan keluarga 2 orang. Selain itu instansi vertikal dengan parpol, terutama pejabat VVIP yang kami undang, wali kota dan Forkompimda. Nah, persiapan lain ya termasuk kedaruratan, ada pemadam, dinas kesehatan, bahkan kami meminta nanti ada ruangan di sebelah ini akan dijadikan yang ruangan kaca, dijadikan ICU mini oleh Rumah Sakit Dayak, ya untuk antisipasi karena ini kan undangannya banyak. Ya undangannya banyak, sehingga kita antisipasi. Termasuk nanti termasuk antisipasi jika terjadi unjuk rasa. Nah itu dia. Nah itu karena di akhir-akhir ini semakin banyak unjuk rasa, ya terutama ke DPRD, ya sehingga itu kita sudah akan maksimalkan. Nah untuk parkiran, kalau di dalam gedung sendiri ini parkirannya hanya untuk mobil taktis seperti pemadam, mobil polisi, ambulans, itu taktis, dan mobil VVIP seperti wali kota, pimpinan DPRD, Forkompimda, dan undangan vertikal lainnya. Nah kalau khusus anggota dewan kami sudah meminta di sebelah ada KFC, itu sudah bersedia memberikan slot 50. Jadi semua anggota dewan yang akan dilantik itu nanti di sebelah semua parkirnya. Jadi semua drop di depan. Undangan selain VVIP itu di drop di depan gerbang. Jadi nanti kita sambut, nanti kita rencana ada musik-musik tanjidor di situ untuk menyambut supaya lebih semangat. Itu semangat. Nah kalau di sebelahnya ada Informa, kita sudah berikan slot 70. Itu untuk SKPD dan undangan lainnya. Terus di sebelah ada parkiran BPK, ada parkiran Dinas Sumber Daya Mineral, itu juga kita diberikan slot parkir di sana. Jadi memang lebarannya anggota dewan ya? Ya. Persiapan untuk momen pelantikan nanti. Nah, detailnya kapan Pak? Untuk pelantikannya sendiri? Tanggal 9. Insya Allah tanggal 9. Itu nanti pengucapan sumpah itu akan dipandu oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar. Oke. Ya. Seperti itu ya. Ada live streaming untuk yang ingin menyaksikan nanti? Ada. Nanti beberapa media kita sudah siapkan. Baik itu YouTube dengan media-media
partner kita, yang lain kita sudah siapkan. Nanti akan ada info terkait ya. live streaming tersebut. Dan untuk doorstop nanti kita siapkan di lantai 2. Doorstop nanti kita di lantai 2 kita siapkan. Jadi nanti teman-teman pers setelah kegiatan bisa langsung wawancara dengan pimpinan DPRD yang lama, pimpinan DPRD sementara, dan Bapak Wali Kota. Kita siapkan doorstop. Itu ukurannya agak lebar, 4x2. Iya. Oke. Itu nanti juga bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini kalau ngomongin soal Lebaran nih, Pak Sekwan ya, pasti ada persiapan untuk momen pelantikan khususnya di anggota Dewan terpilih kita di DPRD Kota Makassar ini. Kemarin juga sempat banyak yang memberitakan mengenai anggaran yang dia siapkan untuk pelantikan ini menyentuh angka 2 miliar. Ini untuk proses pelantikannya sendiri ya. Belum juga untuk anggaran PDH dari anggota dewan dan PIN emas yang katanya mencapai angka 750 juta. 2 miliar. 2 miliar. Yeah. Nah, ini bagaimana ini Pak? Detail untuk anggarannya sendiri bisa disampaikan untuk pencinta Venus? Jadi khusus anggaran untuk dikatakan di situ anggaran pelantikan itu tidak ada nomenklatur anggaran pelantikan. Tidak ada. Iya. Karena kenapa? Karena ini rapat paripurna. Rapat paripurna itu seperti konsumsi apa itu sudah tersedia dalam DPA kami. Karena itu kegiatan yang rutin dilakukan. Cuma karena momennya itu dikatakan pelantikan karena memang salah satu momen paripurna salah satunya adalah paripurna pengambilan sumpah. Itu. Nah, jadi tidak ada khusus nomenklatur bahwa ini untuk pelantikan, tidak ada. Termasuk pakaian. Pakaian itu merupakan hak anggota dewan itu selama periodenya. Jadi ada contoh misalnya PSL itu jas yang pakai dasi itu setiap anggota dewan itu berhak atas 2 kali selama periodenya. Jadi masuk awal dan di pertengahan periode itu dapat jas gitu. Yang kedua PSR itu setiap tahun. Setiap tahun satu pasang. Kenapa beliau dapat? Itu karena setiap rapat paripurna itu wajib digunakan. Wajib digunakan. Paripurna dalam sebulan bisa 1 atau 2 kali lah. Ya, digunakan dengan rapat-rapat berikutnya. Nah, untuk PIN ini merupakan salah satu atribut untuk anggota dewan. Dan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 2017 sebagai breakdown atau sebagai penjabaran dari PP 18 2017 tentang hak administrasi dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Salah satunya itu adalah mendapatkan lencana atau PIN emas. Lebih detail lagi diatur dengan Perwali Nomor 17 ya. Nomor 43 tahun 2017 itu lebih detail diatur bahwa emas PIN emas 2 keping masing-masing 10 gram. Nah, itu memang sudah diatur, ada regulasinya dan itulah hak yang melekat kepada anggota dewan. Tapi bukan dikatakan untuk pelantikan, bukan. Cuma momen yang tepat untuk menyerahkan, untuk menyematkan PIN itu di pelantikan. Dipelantikan. Itu memang haknya. Ya boleh jadi kalau misalnya belum jadi PIN-nya, ya nanti mungkin bulan depan atau tahun 2025 dikasih PIN-nya mungkin, ya. Itu. Oke. Jadi ya ini meluruskan juga untuk di luar sana anggapan yang banyak terdengar kalau proses pelantikan ini buang-buang anggaran, mubazir. Jadi sebenarnya itu memang adalah bagian dari hak para anggota dewan terpilih yang kebetulan memang akan diserahkan atau akan dikenakan di momen pelantikan nanti ya. Nah, ini Pak Sekwan menyambut para anggota dewan terpilih ini terakhir di obrolan kita kali ini, apa harapannya untuk anggota dewan terpilih nanti di 2024-2028? Ya, harapannya dengan terlantiknya anggota dewan yang baru, insya Allah pemerintahan di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan tujuan akhir adalah masyarakat bisa merasakan lebih sejahtera.
Nah, itu. Itu ya. Ya, yang pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh rakyat. Semoga bisa menjadi representasi dari rakyat itu sendiri ya. Baik, Pak Sekwan, terakhir ini, kalau dari pencinta Venus sendiri apa yang mau disampaikan ini untuk seluruh warga Kota Makassar yang menyaksikan kita juga? Iya. Untuk pencinta Venus, insya Allah tanggal 9 September akan diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029. Kami sampaikan permohonan maaf kami karena akan ada pengalihan arus lalu lintas di depan kantor dan di samping kantor kami. Untuk itu 3 hari sebelum kegiatan kami akan posting, kami akan sebarkan di media cetak, elektronik, maupun di medsos official kami dan medsos teman-teman kami bahwa kami akan mengalihkan arus lalu lintas. Untuk itu tolong diperhatikan dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada saat tanggal 9. Untuk itu mungkin setelah melihat rekayasa lalu lintas bisa mengambil jalur untuk bukan menghindar, untuk alternatif daripada melalui depan kantor kami. Ya, dan pencinta Venus juga bisa mengikuti live streaming, nanti informasinya nanti kami akan sampaikan kemudian oleh bagian humas. Oke, baik. Itu dia pesan singkat yang diharapkan juga bisa diterima oleh masyarakat menyambut momen pelantikan nanti tanggal 9 September. Akan ada rekayasa lalu lintas. Semoga masyarakat bisa mengerti untuk momen sekali dalam 5 tahun ini ya. 2024 sampai 2029 ya. Untuk periode yang baru ini. Pak Sekwan, terima kasih banyak ini untuk waktunya, untuk kesempatan menggunakan ruangannya ini di tengah kesibukannya di momen pelantikan, menjelang pelantikan anggota DPRD Kota Makassar yang terpilih ini. Bersama saya Zaki, kita tutup sesi spesial program Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.